Udah, udah bisa dimulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan implementasi sistem administrasi UMKM menggunakan Excel, database, dan WordPress dalam UMKM kuliner Kebuminan. Sebelum masuk ke pembahasan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maya Ayu Jahaningrum dengan NIM 007. Saya Sylvie Damayanti dengan NIM 032. Saya Reviola dengan NIM 035. Yang pertama, pendahuluan. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, peran serta para pelaku ekonomi sangat diperlukan, tidak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM menggunakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional karena keberadaannya yang tersebar luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dalam karakteristiknya yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pasar lokal, UMKM menjadi sektor strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam sebuah UMKM, administrasi memegang peran penting untuk menjaga kestabilan usaha dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Beberapa hal yang perlu diadministrasikan secara rutin antara lain administrasi keuangan, administrasi karyawan, dan administrasi stok barang. Administrasi keuangan mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, laporan laba rugi, dan pengelolaan modal usaha. Biasanya, UMKM mencatat transaksi keuangan secara manual di buku kas, kemudian merekapnya secara bulanan untuk mengetahui kondisi keuntungan atau kerugian usaha. Salah satu UMKM yang turut serta dalam upaya tersebut adalah Kuliner Kebuminang, yang berdiri pada tahun 2023. UMKM ini bergerak di bidang kuliner khas Minang dan hadir sebagai bentuk kreativitas pelaku usaha dalam menghadirkan cita rasa otentik masakan Padang yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sejak awal berdirinya, kuliner Minang telah menunjukkan potensi dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan tradisional yang berkualitas dan terjangkau. Tujuan laporan ini adalah untuk memahami pentingnya administrasi dalam pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta mengidentifikasi aspek-aspek administrasi yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan keuangan, karyawan, dan stok barang. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan administrasi dilakukan pada UMKM kuliner Kebuminang sebagai objek penelitian, serta mendokumentasikan data administrasi yang diperoleh sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui sistem pemasaran dan manajerial yang diterapkan dalam UMKM, serta mengimplementasikan sistem administrasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel, database sederhana, dan WordPress untuk pembuatan website. Melalui proyek ini, diharapkan dapat dirancang dan diterapkan sistem administrasi yang mampu memenuhi kebutuhan UMKM, khususnya dalam hal pencatatan transaksi keuangan, manajemen stok barang, serta pembuatan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Pengertian database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam media penyimpanan digital, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Data dalam database biasanya disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris mewakili satu entry data dan setiap kolom merepresentasikan atribut dari data tersebut. Tujuan utama dari database adalah untuk memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan informasi dengan cepat, akurat, dan efisien. Dalam pengelolaannya, database memanfaatkan sistem yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam database dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti SQL. Database sangat penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan teknologi informasi karena membantu menjaga konsistensi data dan meningkatkan keamanan informasi serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
Microsoft Excel adalah program aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Excel memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam sel-sel yang tersusun dalam baris dan kolom, serta melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus atau fungsi tertentu. Selain itu, Excel juga menyediakan berbagai fitur visualisasi data seperti grafik, diagram, dan tabel pivot yang memudahkan pengguna dalam memahami dan menyajikan informasi secara lebih menarik dan informatif. Fungsi utama Excel adalah membantu pengguna dalam melakukan pengolahan data secara efisien dan akurat. Excel sering digunakan untuk membuat laporan keuangan, perencanaan anggaran, analisis statistik, pengelolaan inventaris, hingga pembuatan jadwal kerja. Dengan kemampuannya dalam melakukan perhitungan otomatis dan pengolahan data dalam jumlah besar, Excel menjadi alat penting di berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, penelitian, dan administrasi perkantoran. Pengertian website. Website adalah sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan nama domain tertentu. Halaman-halaman ini berisi informasi, gambar, video, atau fitur interaktif yang disusun secara terstruktur dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Website berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi secara online, baik untuk keperluan pribadi, organisasi, maupun bisnis. Dalam konteks bisnis, website menjadi representasi digital dari suatu usaha yang memberikan gambaran umum mengenai produk, layanan, profil perusahaan, hingga kontak yang dapat dihubungi. Manfaat database. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, yang kedua menjaga konsistensi dan akurasi data, yang ketiga keamanan data yang lebih baik, yang keempat mendukung pengambilan keputusan, yang kelima kemudahan akses dan berbagi data, dan yang terakhir meminimalisir redundasi data. Selanjutnya, manfaat Excel. Microsoft Excel memiliki banyak manfaat yang sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan data. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya dalam mengelola dan mengolah data secara efisien. Dengan Excel, pengguna dapat melakukan perhitungan sederhana hingga kompleks secara otomatis menggunakan rumus dan fungsi, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, Excel juga menyediakan berbagai fitur visualisasi data seperti grafik dan diagram untuk memudahkan dalam menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, terutama saat membuat laporan atau presentasi. Manfaat lainnya, Excel sangat berguna dalam menyusun laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan analisis data melalui fitur seperti pivot table, filter, dan sort. Excel juga mampu meningkatkan produktivitas kerja karena memiliki fitur otomatisasi tugas seperti makro, yang memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan berulang dengan lebih efisien. Di samping itu, Excel membantu meningkatkan ketelitian dalam perhitungan dan pengambilan keputusan karena data yang disajikan akurat dan mudah dianalisis. Dengan semua keunggulan tersebut, Excel menjadi alat penting di berbagai bidang mulai dari pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Manfaat website. Website memiliki banyak manfaat bagi UMKM dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Pertama, website membantu meningkatkan jangkauan pasar karena informasi tentang usaha dapat diakses oleh calon pelanggan dari berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Yang kedua, website memberikan kesan profesional dan meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen. Ketiga, melalui website, UMKM dapat menampilkan katalog produk secara lengkap, memberikan informasi harga, deskripsi, dan testimoni pelanggan yang dapat memengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, website juga memungkinkan integrasi dengan media sosial dan fitur e-commerce, sehingga proses promosi dan penjualan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, website menjadi alat pemasaran digital yang sangat penting bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM di era modern. Perbedaan Excel, database, dan website. Excel adalah perangkat lunak pengolah data berbasis spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan, membuat grafik, dan menganalisis data menggunakan berbagai fungsi atau rumus. Excel sangat cocok untuk pekerjaan individual atau skala kecil seperti laporan keuangan, daftar inventaris, atau analisis data sederhana. Namun, Excel memiliki keterbatasan dalam manajemen data dalam jumlah besar, keamanan, dan kolaborasi waktu nyata secara kompleks. Database adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah besar
secara terstruktur. Database menggunakan sistem manajemen database atau DBMS seperti MySQL atau Oracle untuk memungkinkan pencarian, penyimpanan, penghapusan, dan pengolahan data secara efisien. Tidak seperti Excel yang lebih bersifat statis, database bersifat dinamis dan memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan mengelola data secara bersamaan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Database juga lebih cocok untuk aplikasi berskala besar seperti sistem informasi pelanggan, transaksi keuangan, atau penyimpanan data web. Website adalah sekumpulan halaman digital yang dapat diakses melalui internet dan digunakan untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, atau menjual produk secara online. Website seringkali mengambil data dari database untuk menampilkan informasi yang diperbarui secara otomatis kepada pengunjung. Berbeda dari Excel dan database yang lebih bersifat internal atau teknis. Website berperan sebagai antarmuka atau interface publik yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pemilik usaha dan pengunjung atau pelanggan. Website dapat diakses oleh siapa saja melalui browser dan biasanya menyertakan fitur interaktif seperti formulir, katalog produk, atau sistem pembayaran online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Excel, database, dan website memiliki fungsi yang berbeda namun bisa saling terhubung. Excel cocok untuk pengolahan data sederhana secara offline, database ideal untuk manajemen data besar yang kompleks dan terstruktur, sedangkan website berfungsi sebagai platform publik untuk menyajikan data dan layanan secara online. Ketiganya memiliki peran penting tergantung pada kebutuhan, skala usaha, dan tujuan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, hasil dan wawancara. Untuk waktu dan tempat wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2025, pukul 12.00 sampai selesai dan bertempatan di Kuliner Kebuminang. Pertanyaan pertama yaitu usaha warung ini berjalan kurang lebih 3 tahun dan usaha ini milik pribadi. Jumlah karyawan yang ada di warung ini yaitu ada 3 orang staf karyawan. Dan metode yang digunakan untuk merekrut karyawan yaitu omongan dari teman ke teman. Lama jam kerja yang diterapkan yaitu 12 jam. Dan warung ini tidak didaftarkan secara online, jadi hanya offline saja. Untuk menu yang dijual selain soto yaitu teh telur dan aneka minuman. Menu yang banyak dibeli atau dipesan pelanggan yaitu teh telur. Dan biasanya tempat pembelian bahan baku untuk usaha warung ini ada di pasar. Dan strategi promosi yang digunakan untuk menarik pelanggan yaitu dari grup ke grup. Warung ini tidak memiliki cabang di tempat lain. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha warung soto ini yaitu bahan baku yang mahal dan rencana untuk mengembangkan usaha ini ke depannya yaitu membuat menu baru. Kisaran pendapatan rata-rata per hari atau per bulannya yaitu kurang lebih 1.300.000 per hari untuk omset dan untuk per bulannya sekitar kurang lebih 39 juta. Dan UMKM ini juga pernah bekerja sama dengan UMKM penjual kerupuk. Sistem pembayaran yang digunakan pada warung ini yaitu tunai dan non-tunai. Tanggapan pelanggan terhadap pelayanan dan menu yang ditawarkan yaitu bintang 6. Dan ada hari libur untuk karyawan yaitu 2 hari dalam 1 bulan. Selanjutnya diagram. Berikut tabel diagram dari UMKM Kuliner Kebuminang. Dalam diagram tersebut dapat dilihat relationship atau hubungan antar entitas dari UMKM Kuliner Kebuminang dengan entitas barang yang dijual dan transaksi menggunakan garis hubung untuk menggambarkan sifat asosiasinya. Transaksi terhubung pada beberapa entitas yang terdiri dari kode transaksi, deskripsi barang, tipe transaksi, tanggal transaksi, harga, kuantitas, dan total harga. Diagram tersebut dapat membantu menjelaskan hubungan antara objek data antar relasi dengan menggunakan notasi, simbol, dan bagan yang terhubung. Selanjutnya penjelasan ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem basis data dengan menampilkan entitas, atribut, serta hubungan antara entitas tersebut. ERD berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perancangan database, khususnya pada tahap konseptual agar hubungan antara data dapat digambarkan secara logis dan mudah dipahami. Dengan adanya ERD,
pengembang sistem atau database, administrator dapat mengetahui jenis data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana hubungan antar data tersebut, dan bagaimana data akan disimpan secara efisien. Tujuan utama dari pembuatan ERD adalah untuk menyederhanakan proses perancangan basis data serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan data. Selain itu, ERD juga membantu dalam komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan karena mampu menjelaskan struktur data secara visual dan sistematis. Dengan demikian, ERD menjadi komponen penting dalam pengembangan sistem informasi yang berbasis data. Selanjutnya, model data ERD. Dalam konteks Entity Relationship Diagram atau ERD, model data merujuk pada cara atau pendekatan dalam menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Berikut adalah beberapa model data yang umum digunakan dalam ERD. Yang pertama, model data konseptual. Yang kedua, model data logikal. Yang ketiga, model data fisik. Yang keempat, model relasional. Selanjutnya, komponen ERD, yaitu yang pertama entitas atau entity. Entitas adalah komponen utama dalam ERD yang mempresentasikan objek nyata atau konsep dalam dunia nyata yang informasinya ingin disampaikan dalam sistem basis data. Yang kedua, atribut. Atribut adalah komponen yang menjelaskan atau memberikan informasi tambahan mengenai suatu entitas. Yang ketiga, relasi atau relationship. Relasi adalah komponen yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Yang terakhir, garis penghubung atau connecting line. Garis penghubung adalah elemen visual yang menghubungkan entitas dengan atribut maupun entitas dengan relasi. Oke, selanjutnya administrasi UMKM Kuliner Gebu Minang. Yang pertama yaitu ada tabel manajemen inventaris. Di dalam manajemen inventaris terpapar mengenai perhitungan pembelian dan penjualan, serta persediaan dari UMKM yang kami observasi. Berikut rincian dari administrasi di atas beserta rumus fungsi Excel yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada tabel pembelian, yang dimana di dalam tabel pembelian ada kolom kode barang, deskripsi, kuantitas pembelian, jumlah pembelian, dan harga rata-rata. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom kuantitas pembelian menggunakan rumus fungsi SUMIF dalam kurung kuantitas, kode barang, B5, tipe transaksi, dan pembelian dari data transaksi pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk kolom jumlah biaya pembelian menggunakan rumus fungsi SUMIF, transaction value, kode barang, B5, tipe transaksi pembelian dari data transaksi pembelian dan penjualan. Dan untuk kolom harga rata-rata menggunakan rumus fungsi rundown if F5 sama dengan 0,0, jumlah pembelian atau kuantitas pembelian. Pada tabel di atas, untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus VLOOKUP B5 sampai C5 menggunakan manajemen inventaris 2 dan false. Selanjutnya itu tabel penjualan, yang dimana dalam tabel penjualan ada kolom kode barang, deskripsi, kuantitas penjualan, dan jumlah penjualan. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom kuantitas penjualan menggunakan rumus fungsi SUMIF, kuantitas, kode barang, B5, tipe transaksi penjualan dari data transaksi pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk kolom jumlah penjualan menggunakan rumus fungsi SUMIF, transaction value, kode barang, B5, tipe transaksi penjualan. Pada tabel di atas, untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus VLOOKUP B26 sampai C26 manajemen inventaris 2 dan false. Selanjutnya ada tabel profit, yang dimana tabel profit itu ada kolom kode barang, deskripsi, harga rata-rata, kuantitas penjualan, jumlah penjualan, dan laba. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom laba menggunakan rumus fungsi jumlah penjualan dikurang harga rata-rata dikali kuantitas penjualan. Pada tabel di atas, untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus VLOOKUP B26 sampai C26 manajemen inventaris 2 dan false. Selanjutnya tabel persediaan, yang dimana tabel persediaan
itu memiliki kolom kode barang, deskripsi, kuantitas pembelian, jumlah penjualan, dan kuantitas persediaan. Pada administrasi di atas, untuk mengisi kolom kuantitas persediaan menggunakan rumus fungsi kuantitas pembelian dikurang kuantitas penjualan. Pada tabel di atas, untuk mengisi kolom deskripsi menggunakan rumus VLOOKUP B26 sampai C26, manajemen inventaris 2 dan false. Selanjutnya, itu ada transaksi pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir, ada tabel laba atau rugi. Total pembelian per bulan mencapai Rp23.091.000 dan total penjualan per bulan mencapai Rp86.324.000. Selanjutnya, administrasi UMKM dengan menggunakan database MySQL. Yang pertama, membuat tabel menggunakan create table. Kode SQL dalam gambar digunakan untuk membuat data tabel dalam database UMKM Kuliner Gebu-Minang. Berikut adalah fungsi masing-masing tabel. Yang pertama yaitu tabel pembelian, berfungsi menyimpan data terkait pembelian barang termasuk barang ID yaitu sebagai primary key, deskripsi, kuantitas pembelian, jumlah pembelian, dan harga rata-rata. Yang kedua yaitu tabel penjualan, berfungsi menyimpan data tentang penjualan barang termasuk barang ID sebagai primary key, deskripsi, kuantitas penjualan, dan jumlah penjualan. Kode ini bertujuan untuk mendefinisikan struktur database yang mencatat transaksi pembelian dan penjualan, memungkinkan pengelolaan inventaris dan analisis data bisnis secara sistematis. Selanjutnya yaitu tabel persediaan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari fungsinya: mendefinisikan struktur tabel, yaitu barang ID menggunakan tipe varchar. Yang kedua, deskripsi menggunakan tipe text. Yang ketiga, kuantitas pembelian menggunakan tipe INT. Selanjutnya, jumlah penjualan menggunakan tipe INT dan kuantitas persediaan menggunakan tipe INT. Selanjutnya, transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Berikut penjelasan fungsinya, yaitu tabel transaksi pembelian menyimpan data transaksi pembelian barang termasuk ID barang, deskripsi, tipe transaksi, tanggal transaksi, harga, kuantitas barang, serta jumlah total transaksi. Selanjutnya, tabel transaksi penjualan yaitu menyimpan data transaksi penjualan dengan struktur yang sama seperti tabel pembelian. Karena kedua tabel memiliki primary key barang ID, setiap barang yang akan memiliki ID unik yang membedakan satu transaksi dari yang lainnya. Struktur tabel ini penting dalam pengelolaan data transaksi UMKM kuliner, karena memungkinkan pencatatan yang sistematis untuk analisis penjualan dan pembelian. Selanjutnya, tabel laba rugi. Fungsinya yaitu menyimpan data keuntungan dan kerugian dari penjualan barang meliputi Selanjutnya, tabel transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Yang pertama itu tabel transaksi pembelian
berfungsi untuk menyimpan data transaksi pembelian barang termasuk ID barang, deskripsi, tipe transaksi, tanggal transaksi, harga, kuantitas barang, serta jumlah total transaksi. Selanjutnya, tabel transaksi penjualan. Berfungsi menyimpan data transaksi penjualan dengan struktur yang sama seperti tabel pembelian. Karena kedua tabel memiliki primary key barang ID, setiap barang akan memiliki ID unik yang membedakan satu transaksi dari yang lainnya. Struktur tabel ini penting dalam pengelolaan data transaksi UMKM kuliner, karena memungkinkan pencatatan yang sistematis untuk analisis penjualan dan pembelian. Selanjutnya, tabel laba rugi. Tabel laba rugi berfungsi sebagai menyimpan data keuntungan dan kerugian dari penjualan barang, meliputi barang ID sebagai primary key, deskripsi barang, harga rata-rata penjualan, kuantitas barang terjual, total hasil penjualan, dan laba dari penjualan barang tersebut. Secara keseluruhan, kode ini membantu mengelola dan analisis laba rugi dalam bisnis kuliner. Selanjutnya, memasukkan data menggunakan insert data, yang dimana menggunakan insert into persediaan dalam pembuatan tabel persediaan yang berisikan itu barang ID, deskripsi, kuantitas pembelian, jumlah pembelian, serta kuantitas persediaan menggunakan values dan memasukkan kode-kode barang tersebut yang ingin dimasukkan. Dan begitu pun tabel selanjutnya. Kode di atas merupakan rumus untuk memasukkan data pada tabel persediaan, transaksi, penjualan, pembelian, laba rugi. Isi dari tabel dapat diperoleh dengan data-data yang telah didapatkan dari Excel atau wawancara. Untuk memasukkan data ke dalam tabel dapat digunakan rumus berupa into insert. Dapat kita lihat ini ada contoh hasil dari kode SQL yang kita buat dari gambar di atas tadi, yaitu ada persediaan, transaksi penjualan, pembelian, dan laba rugi. Lalu yang ketiga ada manipulasi data menggunakan perintah insert, select, update, dan delete. Kode SQL dalam gambar tersebut berfungsi untuk memasukkan data ke dalam dua tabel dalam database UMKM Kuliner Kebuminang. Yang pertama yaitu ada insert into pembelian. Kode ini digunakan untuk menambahkan data ke tabel pembelian yang mencatat informasi tentang barang yang dibeli, deskripsi barang, jumlah pembelian, total biaya, dan harga rata-rata per unit. Contohnya, kode ini memasukkan data tentang Fanta, Sprite, Coca-Cola, Maison, dan Le Mineral, masing-masing dengan kuantitas pembelian 4 unit. Lalu yang kedua yaitu ada insert into penjualan. Data ini juga memasukkan data ke dalam tabel penjualan yang berisi informasi barang yang terjual, jumlah yang dijual, serta total pendapatan dari penjualan tersebut. Misalnya seperti yang ada di gambar di atas. Lalu ada analisis transaksi penjualan. Query pertama menghitung jumlah transaksi untuk setiap barang yang tercatat dalam tabel penjualan berdasarkan deskripsi barang, kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan jumlah transaksi terbanyak dalam urutan menurun. Namun ada kesalahan dalam query ini. Harusnya kita memasukkan TP transaksi penjualan barang ID sama dengan penjualan barang ID underscore, bukan penjualan barang underscore ID sama dengan penjualan barang underscore ID. Karena itu hanya mencocokkan nilai dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, analisis stok persediaan.
Query kedua mencari kuantitas persediaan tertinggi. Dari setiap barang yang tercatat dalam tabel persediaan, hasilnya dikelompokkan berdasarkan deskripsi barang yang diurutkan menurun dan dibatasi hingga 25 barang dengan kuantitas tertinggi. Seperti foto yang ada di Yang pertama yaitu ada menghitung harga rata-rata pembelian. Query pertama memilih kolom deskripsi dan menghitung rata-rata jumlah pembelian dalam kurung AVG, transaksi penjualan, jumlah underscore pembelian sebagai harga rata-rata. Data diambil dari tabel pembelian dengan alias transaksi penjualan. Data dikelompokkan berdasarkan deskripsi. Hasilnya diurutkan berdasarkan harga rata-rata secara menurun. Menampilkan hanya 25 entry teratas dengan harga tertinggi. 2 yaitu menemukan jumlah transaksi terkecil setelah tanggal 20 Maret 2024, yaitu query kedua memiliki kolom deskripsi dan jumlah transaksi terkecil. Kita memasukkan dalam kurung min, dalam kurung transaksi penjualan, jumlah underscore transaksi sebagai jumlah underscore terkecil. Data diambil dari tabel penjualan yang bergabung dengan tabel transaksi penjualan berdasarkan barang ID. Hanya mencakup transaksi setelah 20 Maret, kita memasukkan where transaksi penjualan tanggal underscore transaksi lebih besar, lalu kita memasukkan tanggal 20 Maret 2024. Data dikelompokkan berdasarkan deskripsi, lalu hasilnya diurutkan berdasarkan jumlah terkecil secara menaik. Dan ini juga hanya menampilkan 25 entry teratas dengan jumlah transaksi terkecil. Lalu di sini ada sebuah foto yang berisi kode SQL tersebut bertujuan untuk menganalisis transaksi pembelian berdasarkan tipe transaksi dan jumlah total transaksi setelah tanggal tertentu. Fungsi utama dari setiap bagian dalam kode. Yang pertama yaitu pemilihan kolom. Tipe transaksi untuk mengambil jenis transaksi dari tabel transaksi pembelian. Lalu sum adalah total transaksi untuk menghitung total jumlah transaksi setiap tipe transaksi. Lalu ada penyaringan data. Kita bisa masukkan rumus where tanggal transaksi lebih besar, masukkan tanggal yang kita inginkan. Itu berfungsi untuk menyaring hanya transaksi yang terjadi setelah tanggal yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada pengelompokan dan pengurutan. Kita dapat memasukkan grup by type underscore transaksi untuk mengelompokkan hasil berdasarkan jenis transaksi. Dapat juga memasukkan order by total underscore transaksi dash untuk mengurutkan hasil berdasarkan jumlah transaksi terbesar terlebih dahulu. Yang keempat yaitu ada pembatasan hasil. Kita bisa memasukkan limit 25, yaitu untuk menampilkan hanya 25 transaksi terbesar. Dengan kode ini kita dapat melihat jenis transaksi yang memiliki jumlah transaksi terbanyak setelah tanggal 20 Maret 2024. Lalu ada kode untuk memperbarui harga pembelian dan harga penjualan berdasarkan deskripsi barang. Untuk memperbarui harga pembelian di tabel pembelian, kita dapat memasukkan update pembelian set harga underscore pembelian sama dengan 350.000 where deskripsi sama dengan beras.
Fungsinya untuk mengubah harga pembelian menjadi 350.000 untuk produk yang memiliki deskripsi beras. Yang kedua yaitu memperbarui harga penjualan di tabel penjualan. Kita dapat memasukkan update penjualan, set harga underscore penjualan 15.000 where deskripsi soto tanpa nasi, yang berfungsi untuk mengubah harga penjualan menjadi 15.000 untuk produk soto tanpa nasi. Lalu ada kode SQL dalam gambar tersebut berfungsi untuk penghapusan atau menghapus data. Adapun kode yang kita masukkan yaitu delete from pembelian where deskripsi susu milku, yang berfungsi untuk menghapus semua entry yang memiliki deskripsi susu milku dari tabel pembelian. Yang kedua yaitu menghapus data dari tabel persediaan. Kita memasukkan delete from persediaan where deskripsi sama dengan Coca-Cola. Fungsinya untuk menghapus semua entry yang memiliki deskripsi Coca-Cola dari tabel persediaan. Setelah itu, kita juga membuat website UMKM Gebu Minang di web wordpress.com. Pertama-tama kita buka browser dan kunjungi web https wordpress.com. Lalu kita klik tombol lanjutkan dengan Google seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu kita pilih akun yang kita gunakan. Setelah login berhasil, klik buat situs Anda. Lalu mulai dan menggunakan email yang telah dipilih. Lalu kita pilih jenis websitenya yang kita inginkan seperti bisnis, toko online gitu. Nah, kelompok kita juga memilih tema bisnis. Lalu selanjutnya kita memilih nama domain. Setelah login, ketika nama project di kolom pencarian domain, contohnya Gebu Minang 1, ini untuk kelompok kami. Dan kita memilih yang gratis. Setelah kita pilih, kita pencet lanjutkan, lalu kita, nah ini ada tulisan gratis, kita mulai gratis yang biru itu, yaitu, lalu kita klik lewati, terus kita memilih tema yang kita inginkan dari kebutuhan kita. Caranya untuk menentukan tema di tampilan website yaitu WordPress akan menampilkan beberapa template. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan jenis proyek Anda. Lalu kelompok kami memilih tema Mar. Setelah kita memilih, kita lanjutkan. Dan kami langsung memberikan judul dan nama dari website sesuai produk yang diajukan dalam proyek akhir. Lalu kita bisa custom website dengan cara masuk ke dashboard WordPress, pergi ke Appearance, Custom, lalu bisa atur warna, font, layout, dan sebagainya di menu navigasi. Lalu kita buat halaman dan postingan. Halaman ini untuk informasi statis seperti home, about, contact. Postingan juga untuk konten yang diperbarui secara berkala, contohnya blog, berita, dengan cara masuk ke page, edit the new atau post, lalu tulis konten dan tambahkan gambar.
dan selanjutnya kita publish. Ini seperti gambar yang telah kita tampilkan. Kita mengedit. Yang keenam yaitu mengedit dan menambahkan halaman website. Dengan cara masuk ke menu, pilih situs saya, lalu ke halaman. Ubah halaman utama dengan klik edit atau buat halaman baru. Dengan memasukkan about us atau tentang kami, kontak dan alamat, dan galeri produk seperti yang ada di foto tersebut. Dan dari 3 tadi, ini ada isi-isinya di dalam tersebut. Lalu yang ketujuh, mengatur navigasi website. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke menu tampilan, pilih navigasi, lalu kita dapat menambahkan halaman yang telah dibuat ke dalam menu. Atur urutan halaman sesuai alur situs, seperti home, tentang kami atau about us, terus proyek, dan kontak. Lalu klik simpan menu. Publikasikan dan pembagian link website. Setelah semua halaman siap dan dipublikasikan, kembali ke dashboard, salin URL utama website Anda, seperti di gambar tersebut ya. Lalu kita bagikan link ke dosen. Ini ya link kita yang ada nomor 8. Ini untuk tampilan depannya, dashboard utama. Adapun kesimpulan yang dari kita penelitian tersebut, kita membahas yang telah dilakukan dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa administrasi memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya dalam menjaga kelancaran operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Administrasi yang baik mencakup pengelolaan keuangan, stok barang, serta data karyawan secara terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini, penggunaan teknologi seperti Microsoft Excel, database, dan website memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha. Microsoft Excel sangat membantu dalam pengolahan dan keuangan dan inventaris secara sederhana namun cepat. Sedangkan database memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar secara terstruktur, aman, dan mudah diakses oleh banyak pengguna. Di sisi lain, website juga menjadi sarana promosi digital yang efektif karena mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas usaha. Ketiga teknologi ini dapat saling terintegrasi untuk mendukung manajemen UMKM yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Studi kasus pada UMKM kuliner Gebu Minang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi berbasis teknologi memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan usaha sehari-hari, mulai dari pencatatan transaksi, pemantauan stok, hingga pemasaran digital dapat dilakukan secara lebih terorganisir. Selain itu, pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD juga memudahkan dalam merancang sistem database yang sesuai dengan kebutuhan usaha, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu agar pengelolaan administrasi pada UMKM dapat berjalan lebih optimal. Disarankan agar para pelaku usaha mulai memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal, khususnya dalam pencatatan keuangan dan manajemen stok. Pelatihan atau pendampingan dalam penggunaan Excel, database, dan pembuatan website sederhana juga perlu diberikan secara berkala
kepada pelaku UMKM agar mereka mampu mengelola usahanya secara mandiri dan profesional. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem administrasi yang telah diterapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang ada. Dengan adanya sistem administrasi yang terintegrasi dan digital, diharapkan UMKM seperti kuliner Gebu Minang dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Adapun kita menyantumkan dokumentasi waktu kita penelitian. Ada minuman kemasan, sotonya, dan teh telur khas Padang. Sekian dari laporan dari penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.